Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di semester ini kita bertemu kembali dengan saya, Bu Umbun. Semester kali ini kalian sudah semester 5. Istilahnya kalian sudah lebih mahir dibanding semester kemarin ya, insya Allah. Semester ini saya akan mengajar tentang mata kuliah Internet of Things. Untuk pertemuan pertama, kita definisi dahulu atau teori-teorinya dahulu. Nanti kalian bisa download di sini ya, vian.staff.gunadarma. Mohon maaf saya menggunakan modul orang lain lagi karena saya belum sempat buat. Karena kalau membuat buku itu harus banyak referensi dan saya harus punya banyak buku. Atau kita bisa membeli buku yang lain. Saya tidak ingin memberatkan kalian untuk membeli buku yang lain. Jadi saya yang free aja ya. Ini mohon izin staf Pak Fian dari Gunadarma untuk memakai modulnya. Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things ini adalah penggabungan teknologi dan dampak sosial. Secara teknik biasanya Internet of Things. Teknik lalu pikirannya Internet of Things ini adalah canggih secara fisik maupun secara virtual. Ada juga teknologinya komunikasi ICT. Itu Internet of Things. Definisinya adalah gabungan dari dua kata internet dan things. Internet kalian tahu ya, itu yang kita gunakan di dalam browser, di dalam komputer untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Sedangkan things artinya objeknya. Objeknya yaitu untuk menggabungkan ke dunia internet itu dengan sensor-sensor. Setelah itu nanti akan disajikan dan digunakan oleh stakeholder ya. Digunakan oleh stakeholder. Lalu untuk mempermudah penyimpanan dan pertukaran informasi diperlukan adanya semantik. Teknologi semantik ini biasanya dengan kata-kata, dengan kalimat. Lalu 3 komponen pendukungnya ya, ini internet, things, dan semantik. Itu 3 komponen pendukung. Lalu dalam buku Kevin Ashton, Internet of Things juga membuat koneksi terbuka, jadi berbagi data secara bebas dan memungkinkan aplikasi-aplikasi yang tidak terduga. Misalnya aplikasi-aplikasi yang keren, yang di luar nalar mungkin ya, tapi belum sampai yang sangat luar biasa, itu belum sampai. Misalkan kacamata tembus pandang atau apa, itu jangan sampai seperti itu ya. Lalu konsep utama teknologi dan standarisasi dari paradigma Internet of Things. Things itu sesuatu kalau bahasa Indonesianya. Jadi oriented vision, nah ini dia paradigmanya. Ada smart item, ada barang-barang yang smart itu pintar kayak smartphone, lalu seperti Android dan lainnya ya. Lalu ada wireless sensor, jadi sensornya menggunakan wireless. Dan Internet of Things juga dapat berkomunikasi, dapat berkonektivitas, terhubung. Lalu juga ada Web of Things, bukan hanya internet tapi web juga bisa of things. Web itu segalanya. Internet of Things artinya internet itu sesuatu yang ada di internet, sesuatu yang di luar nalar, yang canggih. Semantik, ada juga semantik teknologi semantik dan reasoning over data. Lalu semantic execution environments, ini lingkungan semantik yang dieksekusi. Sudut pandangnya adalah objek fisik dapat direpresentasikan dalam dunia melalui satu atau lebih objek virtual. Jadi ada objek fisik, lalu ada virtual. Jadi fisik ini akan digambarkan melalui secara virtual. Jadi dengan menggunakan IGAT kita tidak perlu bertatap muka, kita bisa secara virtual saja. Dan juga dapat berdiri sendiri tanpa adanya mapping dengan objek fisik, tanpa adanya bersentuhan dengan objek fisik.
Bahkan mungkin kita misalkan menyalakan AC itu bisa menggunakan kedipan mata, atau dengan hanya menunjuk seperti sihir ya, tapi itu bukan sihir, tapi dengan Internet of Things, dengan sensor yang ada di tubuh tanpa perlu menyentuh. Lalu sebuah perangkat memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, yaitu tadi bisa kedip, dengan kedipan mata pagar bisa kebuka, itu termasuk komunikasi. Ada juga data processing, atau dilihat dari mata itu bisa ketahuan penyakit, itu juga termasuk IoT. Atau misalkan robot, itu juga termasuk IoT. Komunikasi antar perangkat biasanya melalui jaringan komunikasi, sebuah gateway. Lalu juga ada tanpa melewati gateway atau secara langsung, atau juga ad hoc, atau komunikasi antar keduanya. Ad hoc ini antar komputer ya. Cara langsung berarti fisik ketemu fisik. Lalu kita lihat di sini gambarnya seperti ini, communication network. Jadi ada banyak, ada physical thing, virtual thing, communication, mapping, itu ada semuanya dari physical. Lalu ada information world. Karakteristik IoT, sensing actuation. Sensing ini berhubungan dengan sensor. Sensor itu deteksi perubahan lingkungan fisik, jadi bisa mendeteksi. Lalu variabel keluaran dari sensor diubah menjadi transducer. Biasanya sensor ini dibuat dengan ukuran sangat kecil, dengan order nanometer, ini sangat kecil ya. Kadang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ukuran yang sangat kecil memudahkan pemakaian dan menghemat energi. Bisa dilihat dengan kasat mata, tapi sangat kecil sekali. Ini disebut sensor. Sensor ini bisa dari tubuh, bisa dari suhu, atau bisa dari rambut atau apa saja. Aktuator, peralatan mekanis menggerakkan dan mengontrol. Jadi tadi kalau sensor itu tadi adalah pendeteksian. Kalau ini alatnya menggunakan lengan mekanis, motor listrik, microcontroller. Jadi agar sensor ini bekerja itu dengan menggunakan microcontroller. Microcontroller ini kalian nanti seperti bahasa mesin yang ada di chip-chip ya. Itu microcontroller. Dan menghasilkan gerakan pada robot. Ini juga menggunakan perangkat elektromagnetik. Jadi ada magnet-magnet, nanti robot bisa bergerak. Aktuator itu ada aktuator, ada pintu kendali, ada pengubah sinyal listrik menjadi besaran mekanik, dan ada sinyal kemudi terkesil atau saturasi. Saturasi ini seperti orang-orang yang kena COVID, yaitu ada saturasinya tinggi, ada saturasi turun, sama untuk aktuator, untuk listrik dan sebagainya itu ada saturasinya. Misalkan lagi panas dia tinggi, lagi dingin dia mengecil, itu tergantung suhunya. Fungsi aktuator adalah penghasil gerakan. Jadi kalau tidak ada aktuator ini yang berupa tadi microcontroller, itu tidak bisa bergerak. Lalu rotasi dan translasi. Rotasi ini berputar, translasi ini berpindah. Jenis tenaga penggerak pada aktuator ini ada tenaga elektris, digunakan pada motor arus searah solenoid, lalu mudah diatur. Ada tenaga hidrolik besar, konstruksinya sukar, ini jarang digunakan. Pneumatik, sukar dikendalikan. Ada aktuator lain, piezoelektrik, magnetik, dan ultrasound, ini juga jarang. Tipe aktuator elektrik, nah ini dia. Ada motor DC, solenoid, motor stepper. Mungkin kalian pernah dengar ya motor DC itu. Motor induksi, motor sinkron. Keunggulannya adalah mudah dalam pengontrolan. Mulai dari MW sampai MW, M kecil W dan M besar W. Kecepatannya tinggi sampai 10.000 rpm dan banyak macamnya. Lalu akurasi tinggi, torsi ideal untuk pergerakan, efisiensi tinggi. Implementasi IoT. Nah, kenapa IoT ini harus diimplementasikan, harus dibuat? Karena agar mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya robot ya, kalau misalkan di pabrik-pabrik tidak ada robot, manusia semua yang mengerjakan, itu akan lambat. Makanya digunakan robot.
Lalu juga pemanfaatan mesin sebagai alat dalam sebuah sistem akan memenuhi kendala jika sudah menyangkut jarak dan waktu. Nah, ini pemanfaatannya yang seperti remote, pasti ada jarak maksimalnya, tidak boleh terlalu jauh, nanti dia tidak bisa, sensornya tidak terdeteksi. Nah, ini ada consumer and home, smart infrastructure, ada network, ada transportation, healthcare, retail, industrial, dan others. Jadi ada semuanya ya, smart infrastructure, security and surveillance. Ini menggunakan jaringan internet, bisa bertukar data. Implementasi IoT dalam bidang keamanan. Ini keamanan bisa kita lihat tadi ya, pagar buka bisa tutup. Lalu kamera nanti ada webcam, itu bisa digunakan IoT. IP address, pengenal unik. Jadi nanti misalkan ada kecelakaan atau ada pencurian, ada maling, nah itu bisa digunakan IoT dalam gerak lambat, membaca gerakan. Implementasi IoT dalam bidang properti juga bisa. Banyak perangkat, contohnya eskalator, sistem pendingin gedung secara otomatis. Kalau misalkan pagi dia nyala, lalu di atas jam 12 dia mati sendiri, itu bisa. Lalu CCTV itu termasuk. Tadi CCTV ya, kalau ada maling, ada yang lainnya. Lalu juga implementasi IoT dalam bidang medis, RFID, NVC-Tech, lalu atau perangkat-perangkat yang digunakan untuk di rumah sakit seperti rumah sakit jantung ya. Alat scan juga itu termasuk IoT. Rumah sakit jantung itu banyak ya. Jadi kalau kita taruh di dada, itu akan terdeteksi jantungnya cepat atau lambat. Kelebihan dan keuntungan menggunakan perangkat IoT. Yang pertama, data. Data ini adalah dapat kita ambil, diperoleh dengan mudah, pengecekan juga mudah. Lalu tracking ini maksudnya data-data, misalkan ada data pelanggan yang datanya hilang, lalu kita tracking. Data-data pelanggannya tahun berapa, namanya siapa, itu bisa di tracking. Lalu transaksinya apa saja. Waktu juga bisa, ini waktu tadi seperti tadi ya. Waktu-waktu ini bisa di tracking. Tindakannya setelah diprogram, data yang besar akan sangat cepat. Nah, ini butuh bantuan waktu seperti yang membackup itu malam. Biaya, nah biaya ini juga pasti akan lebih besar, tapi lama-lama dia akan berhemat karena tidak perlu manusia. Awalnya saja yang besar untuk membeli robot, dan lama-kelamaan akan lebih sedikit kan tidak perlu menggaji karyawan. Kekurangan atau resiko. Kekurangannya compatibility, tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB. Kalau rusak maka harus beli lagi untuk menggantinya. Itu memang kekurangan teknologi seperti itu. Kita kadang tidak bisa dibetulkan lagi ya. Jadi awal-awal beli memang mahal, apalagi kalau rusak itu pun mahal. Sebandinglah ya dengan penggajian karyawan, pastinya lebih mahal menggaji karyawan yang banyak dibanding membeli satu robot. Complexity, secara kompleks modulnya. Nah, memerlukan tenaga ahli. Ini tidak bisa sembarangan kita membeli robot tanpa ada tenaga ahli yang bisa mengoperasikannya. Yang ketiga adalah keamanan. Nah, si robot ini tidak seperti manusia. Kadang robot ini kalau error atau apa, dia tidak aman ya, bisa dihack. Atau robot ini kerjanya tidak beraturan, bisa saja error, kepanasan atau apa. Source-nya bisa kalian lihat di sini. Ada info komputer, ilmu komputer, Wikipedia, ada juga Internet of Things. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami. Nanti tolong dikerjakan latihannya, nanti saya berikan di Google Classroom. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.